Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada hari Minggu ini, tanggal 2 Oktober 2022. Selamat juga hari beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah waktunya Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam Mazmur 100 ayat yang ketiga, bahwa kita diciptakan oleh Dia dan kita ini milik Dia. Maka harus kita menyembah Dia. Tuhan berfirman pula dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6, biarlah segala yang bernafas semuanya memuji menyembah Tuhan. Sebab Dia adalah pusat hidup kita. Bukan kita menjadi egois, tapi mari hati kita senantiasa mau menyembah Tuhan. Elok-elokkanlah Dia, pujilah Dia. Bahkan kata Mazmur 47 ayat 2, saya mau baca. Mazmur pasal 47 ayat 2, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elok-elokkan Allah dengan sorak-sorai. Ayat yang ketiga, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin, haleluya. Bangga kita saudara, bisa memuji Tuhan, itu anugerah Tuhan. Tidak setiap orang sadar bisa memuji Tuhan. Umumnya orang itu sadar akan dirinya, egois, hanya mementingkan diri sendiri, tidak pernah perhatikan Tuhan, ya, cuek kepada Tuhan, ya, hanya mikirkan diri sendiri. Padahal suatu hari kelak kita akan tinggalkan dunia ini. Nafas bukan milik kita, oksigen bukan milik kita, seluruh organ tubuh kita, termasuk apa yang kita miliki, bukan milik kita. Semuanya kita akan tinggalkan, ya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 7 dikatakan, kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, tinggalkan dunia juga tidak membawa apa-apa. Maka rugi besar orang itu selama hidupnya tidak pernah percaya kepada Tuhan. Bencana buat dirinya kalau seorang tidak mau percaya kepada Tuhan. Tapi bagi kita adalah bangsa yang berbahagia. Di dalam Mazmur 33 ayat 12 saya mau baca. Mazmur pasal 33 saya mau baca ayat 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Oleh karena itu mari, biar hari demi hari kita senantiasa berjuang untuk Tuhan, berjuang untuk kerajaan surga. Harus berjuang saudara, ya. Saudara, hidup tanpa perjuangan itu nothing. Ada orang tanpa bekerja, ya, bisa makan minta-minta saudara, ya. Tapi kalau kita kerja, ada hasil yang kita kerjakan, kita bangga karena kita ini betul-betul ada usaha. Demikian untuk masuk kerajaan surga. Itu karena kasih karunia Tuhan dari atas ke bawah. Tapi respon kita kepada Yesus harus ada bayar harga saudara. Itu kita meresponi, berjuang sebagai bukti kita respon cinta Tuhan. Karena Yesus sudah cinta kita. Yesus lahir untuk kita. Dia sampai rela mati untuk menebus dosa kita. Sehingga kita tadinya menjadi manusia yang tidak berharga, menjadi manusia berharga oleh karena kasihnya Tuhan. Oleh karena itu sebagai bukti kita respon cinta kepada Yesus, mari kita lakukan sesuatu untuk Bapa kita Yesus Kristus. Sebab Tuhan berfirman di dalam perjuangan, saya mau menyanyikan sebuah pujian saudara, ya. Pujian tiap hari ku berjuang. Karena firman Tuhan katakan apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam pekerjaan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Para hamba-hamba Tuhan, semua anak Tuhan yang cinta Tuhan, berjuang untuk kerajaan Allah, menyenangkan hati Tuhan, itu tidak sia-sia. Semua dilihat sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, semua hadir dalam ibadah, ya. Semua memuji akan Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan semua memberkati kita semua. Tema firman Tuhan pagi ini, yaitu karena kita sudah nanti kita baca Ester pasal 3 ayat 1-15 dengan tema Haman yang jahat. Haman yang jahat itu sama dengan human, ya. Ya, Haman hanya diganti human, manusia yang jahat. Banyak manusia jahat tidak takut akan Tuhan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam keegoisan sendiri, tidak pernah peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan orang lain, ya, egois, ya, tidak takut akan Tuhan, menjadi orang fasik. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Tetapi bagi kita semua anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, mari kita hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Tiap hari ku berjuang, haleluya, buat kerajaan Bapa, amin, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Kau saja, amin, haleluya. Tiap hari ku kerja buat Yesus, dengan diam kerja buat Tuhan, amin, haleluya. Tiap hari ku serahkan hati pada Yesus, jauhkan kejahatan, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya, buat kerajaan Bapa, amin, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Kau saja, amin, haleluya. Makin hari makin dekat Tuhan Yesus, makin erat pertolongannya, amin, haleluya. Waktu susah lari pada Yesus, ku ditolongnya segera, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, haleluya, buat kerajaan Bapa, amin, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Kau saja, amin, haleluya. Makin mendalam di dalam iman, makin penuh dengan Roh Kudus, amin, haleluya. Makin hari makin tambah sabar, makin bersih dan tulus, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya, buat kerajaan Bapa, amin, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Tuhan Yesus saja, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang buat kerajaan Bapa, amin, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Kau saja, amin, haleluya. Ini benar, saudara. Kita hidup ini dari Tuhan. Maka dikatakan kalimat, Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau saja, amin, saudara. Seperti Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21, hidupku Kristus, mati adalah keuntunganku. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 saya mau baca, saudara. Ya, 1 Korintus 15, ya, 2 Korintus pasal 5, ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 15, apa itu kata firman Tuhan? Saya mau baca demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Bahwa tiap hari, tiap saat kita hidup bukan untuk diri sendiri, untuk Dia, Yesus. Karena Yesus katakan tadi, Kristus telah mati untuk kita. Kristus sudah lahir untuk kita, mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita, Dia naik ke surga untuk kita, untuk menyediakan tempat bagi kita. Untuk itu mari, Dia, Yesus akan datang kembali juga untuk menyambut kita semua yang cinta Tuhan. Oleh karena itu mari, kita tidak boleh egois, tapi mari hidup untuk Kristus, untuk kemuliaan Tuhan. Tiap hari ku berjuang, haleluya, buat kerajaan surga, amin, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau saja, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan,
dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal dari Padamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Sucikanlah mulutku Bapa, sucikanlah tubuh jiwa rohku Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran, sumber kehidupan. Ampuni Bapa segala dosa, kejahatan, kesalahan kami. Ampun Bapa. Roh Kudus kan tuntun hidup kami, supaya hidupku menyenangkan hati Engkau. Terima kasih berfirman Bapa. Kami siap dengar firman Tuhan. Untuk baca kitab Ester pasal 3 ayat 1 sampai 15 dengan tema Haman yang jahat karena dia tidak takut akan Engkau. Terima kasih Bapa berfirman, urapi kami semua. Kami dalam milik-Mu, berharga di mata Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba mendengar sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab karena anugerah Tuhan di hari Minggu ini, mari semua datang kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Yesus. Sikaplah hati, punya hati saudara yang cinta Yesus dengan sungguh-sungguh. Mati buat Kristus. Hidupku bukan aku lagi, kata Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Tapi hidupku dalam untuk Kristus. Iman kepada anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya mau baca demikian ayat pertama, Ester pasal 3. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasuerus. Dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya tetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikian diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkan juga, maka hal itu diberitahukan kepada mereka lah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap. Sebab ia telah mencitrakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasuerus. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang kedua belas zaman Raja Ahasuerus, orang membuat pur, yakni undi di depan Haman hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasuerus. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkan kepada Haman bin Hamedata orang Agag, setru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasuerus dan dimeterai dengan cincin meterai raja.
Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, dari para yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Ayat 15 yang terakhir. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca Ester pasal 3 ayat 1 sampai 15 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari saya kembali kepada firman Tuhan. Mari kita mau senantiasa mau setia, kita mau taat dan cinta kepada Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, sebab hanya Yesus yang layak kita puji dan sembah. Bukan Raja Ahasuerus, bukan Haman yang minta disembah sujud. Kalau kita lihat sini, ada 3 tokoh utama ya di dalam pasal 3 ini. Yang pertama adalah raja sendiri Ahasuerus, kedua Haman, orang jahat, ketiga orang Yahudi anak Tuhan Mordekai. Jadi Mordekai ini adalah orang Yahudi yang tidak takut kepada manusia, tapi hanya dia takut kepada Tuhan. Ada suatu rencana jahat dari Haman ini, bahwa Haman ingin menjadi orang yang terpopuler, dihargai, dihormati, supaya semua orang itu hormat sama dia. Dia jilat Raja Ahasuerus. Jadi tipe-tipe seperti ini tipe sama dengan tipe karakter setan iblis. Dia minta supaya dihargai, saudara. Coba kalau saudara lihat ini di ayat yang kedua. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikian perintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Semuanya harus sujud menyembah. Jadi perintah ini sujud menyembah sama juga dengan perintah iblis pada waktu iblis mencobai Tuhan. Coba kita lihat baca Matius pasal 4. Dia berkata apa, saudara? Ayat yang ke-9. Ya. Dan berkata kepadanya, semuanya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi orang diminta sujud-sujud menyembah ini tipe setan, saudara, tipe iblis. Jadi Haman ini karakter sama dengan iblis. Oleh karena itu mari kita semua sebagai anak Tuhan jangan punya seperti iblis sifatnya. Gila, hormat tidak boleh, saudara. Tapi mari kita sama-sama punya takut kan. Yang harus dihormati hanya Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, yang layak kita junjung tinggi. Kalau kita tidak hormat sama Tuhan, habis, saudara. Ya, coba baca di 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Kita harus hormat sama Tuhan. Kalau kita tidak hormat sama Tuhan, ya kita tanggung sendiri, saudara. Coba semua baca kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat 30, demikian firman Tuhan ya. 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Sebab itu demikian firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Amin. Jadi aku di sini adalah Tuhan, sebab siapa yang menghormati Tuhan akan Tuhan hormati. Tapi siapa yang memandang Tuhan rendah akan dipandang rendah, saudara. Orang sombong itu musuhnya Tuhan, saudara. Baca di Yakobus, ya. Saya mau baca sebagai ayat terakhir karena ini bicara Haman sombong gila hormat, ya. Tanggung akibatnya. Karena apa kata firman Tuhan, orang yang sombong itu menjadi kebencian Tuhan. Itu tertulis di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang rendah hati. Amin. Mari kita belajar hidup rendah hati. Haman jahat, punya niat jahat, orang tidak hormat, semua orang hormat, gila hormat sama dia. Kalau udah hormat, Mordekai tidak hormat, mau dibunuh semua. Itu berarti sama dengan orang Kristen akan dibenci kalau tidak hormat kepada, ya kalau saudara saya tidak bersebut ya. Coba nih sekarang keadaan dunia sudah semakin kacau, saudara. Ya,
Sebab tertulis firman Tuhan ya, orang yang menyembah Tuhan, orang Yahudi semua orang menyembah Tuhan. Ya, jadi tertulis dalam 2 Timotius pasal 3:12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan berita aniaya, saudara. Oleh itu mari kita siap. Main penting saat ini, mari kita hanya hormat dan takutlah kepada Tuhan. Minta perlindungan Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Yesaya 57 ayat 15, 57 ayat 15. Sungguh pun kata Tuhan, aku mendirikan tempat yang tinggi, tinggi. Tapi aku datang kepada orang rendah hati yang remuk hatinya. Oleh itu mari datang kepada Tuhan Yesus. Ini adalah hari Minggu. Mari beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang rendah hati, datang kepada Tuhan. Mari menjadilah orang rendah hati. Saya ingin menjadi orang hamba Tuhan yang rendah hati. Hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, takut akan Tuhan. Hormati pekerjaan Tuhan. Hormati Tuhan di atas segala-galanya. Dan kita belajar takut akan Tuhan. Dan saya percaya hidup kita diberkati Tuhan. Biar firman Allah kita dengar pagi ini. Mari jangan menjadi orang jahat aman jahat, tapi menjadi orang baik yang takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berjuang untuk kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah Yesus tidak lama lagi Yesus akan datang, saudara. Cepat atau lambat Yesus pasti datang. Jesus is coming soon. Dia akan datang segera, akan menjemput setiap orang yang hidup taat di dalam firman Tuhan. Dan suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Target kita hidup bersama dengan Tuhan. Memang ada harga yang dibayar, tidak ada masalah. Yang penting kita masuk di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tiap hari ku berjuang, haleluya, buat kerajaan Bapa. Amin, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Tuhan Yesus saja. Amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang buat kerajaan surga, kerajaan Bapa, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Tuhan Yesus saja. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan semua memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, jumpa dengan Tuhan, dengar firman Tuhan baik-baik, dan menjadi pelaku firman, sehingga hidup kita diberkati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berserta kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.